Selamat pagi anak-anak, semoga pada pagi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Nah, anak-anak, Yesaya adalah seorang pemuda yang menerima panggilan Allah lewat suatu penglihatan saat Yesaya berada di bait Allah. Nah, ketika hendak diutus Allah, Yesaya merasa sebagai seorang yang najis bibir atau seorang yang berdosa. Tetapi Allah berfirman, "Pergilah dan wartakanlah sabdaku kepada orang-orang Israel." Nah, sejak saat itu Nabi Yesaya menjadi nabi Tuhan yang menunjukkan jalan Tuhan bagi bangsanya, ya. Manusia dalam kehidupannya yaitu sering berbuat dosa, ya. Kita semua manusia sering berbuat dosa, ya. Demikian juga, ya, dengan umat Israel, ya. Umat Israel sering meninggalkan Allah, ya. Seperti yang kita pelajari, ya, minggu yang lalu, Allah tetap setia mendampingi umat Israel. Nah, meskipun demikian, ya, meskipun umat Israel berdosa, tetapi Allah senantiasa mencintai umat Israel, ya. Dan Allah mengutus para nabinya untuk mengingatkan umat Israel, ya, dari kelakuan atau perbuatan bangsa Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, pada masa masa peralihan, ya, kepemimpinan para nabi, bangsa Israel ini mulai melakukan kejahatan dan mereka tidak setia kepada Allah. Nah, tetapi, ya, walaupun bangsa Israel tadi, ya, sudah sering berbuat dosa, ya, akrab dengan dosa, sering berbuat dosa, tetapi setiap kali bangsa Israel jatuh dalam dosa, kemungkinan besarnya dengan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, kesalahan yang masa lampau, tetapi Allah tetap setia untuk mendampingi bangsa Israel. Nah, di sini Nabi Yesaya diutus oleh bangsa Israel. Nabi Yesaya ini lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Yesaya ini dipanggil menjadi nabi yaitu pada tahun 740 sebelum Masehi, yaitu dalam usia kurang lebih 25 tahun, ya. Nabi Yesaya dipanggil sebagai nabi pada usia 25 tahun. Nah, Nabi Yesaya ini berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel, ya, bersama bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, pada zaman Nabi Yesaya berkarya, ya, pada waktu Nabi Yesaya berkarya, keadaan bangsa Israel saat itu mengalami kemerosotan, ya, kemerosotan moral. Terjadi ketidakadilan, ya, di berbagai bidang kehidupan, ya. Rakyat kecil yang menjadi rakyat kecil yang tertindas, ya. Menjadi tumbal kekuasaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau korban para penguasa pada saat itu. Nah, karena mereka diperlakukan tidak adil oleh para penguasa zaman itu, akhirnya Tuhan mengutus siapa? Mengutus Nabi Yesaya, ya, Nabi Yesaya untuk untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap setia kepada Allah, ya. Nabi Yesaya tampil untuk menegur, ya. Nabi Yesaya tampil datang ke bangsa Israel untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel agar seperti Ibu katakan tadi, agar bangsa Israel tetap setia kepada siapa? Tetap setia kepada Allah. Nah,
Salah satu peringatan yang diberikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yaitu, celakalah kalian, akan tiba waktunya Allah mencabut bangsa kita. Bangsa lain akan menyerang bangsa Israel, mengepung Yerusalem dan bait Allah. Celakalah kalian, akan tiba waktu Allah mencabut bangsa kita, ya. Bangsa lain akan menyerang bangsa Israel, yaitu mengepung Yerusalem dan bait Allah. Nah, mereka akan menang dan menghancurkan tembok Yerusalem dan bait Allah sehingga rata dengan tanah, ya, dan bangsa kita akan dibuang ke negeri orang. Itu nubuat Nabi Yesaya. Apa nubuatnya? Nubuat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yaitu, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra untuk kita. Suatu tunas baru keluar dari tunggul Ise. Nyanyian Yesaya akan menggambarkan tentang kebaikan Allah yang berbunyi, kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit subur. Nah, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan, membersihkan dan memberi pupuk pada waktunya. Ia memasang pagar di sekelilingnya supaya tidak ada binatang masuk dan merusak tanamannya bertahun-tahun lamanya. Ia memelihara kebun anggur itu, ya. Itu nyanyian Yesaya yang digambarkan tentang kebaikan Allah, ya. Bunyinya tadi seperti itu, ya. Anak-anak, ya, semoga, ya, penjelasan tentang Nabi Yesaya yang sedikit ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak tentang Nabi Yesaya di kitab Yesaya. Terima kasih, Tuhan memberkati.